Labirin kota Aksa dan Maya. Aksa duduk di sebuah kafe kekinian dekat sekolah, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di depannya, Maya sedang sibuk menggeser-geser layar tabletnya. "Mei, lu ngerasa gak sih kalau kota kita ini kayak puzzle yang dipaksa nyambung?" tanya Aksa sambil memutar-mutar sedotan es kopinya. Maya tertawa kecil. "Itu namanya geografi, Aksa. Bukan sekadar hafalan peta, tapi soal gimana kita ngatur ruang biar nggak kaos." Aksa menunjuk ke arah barisan ruko yang bentuknya seragam di seberang jalan. "Coba lihat ruko-ruko itu. Semuanya sama, fungsinya sama, vibe-nya sama. Itu yang dibilang wilayah formal kan?" Maya mengangguk. "Yup, wilayah formal itu dilihat dari keseragaman, bisa dari fisiknya atau sosialnya. Kayak hutan jati semua atau area persawahan yang luas banget. Homogen gitu, Sa." Maya kemudian menunjukkan layar tabletnya yang menampilkan peta digital dengan garis-garis bergerak. "Tapi lihat ini, jalur ojek online yang mondar-mandir dari stasiun ke kafe ini. Ini namanya wilayah fungsional atau nodal. Ada pusatnya, ada alirannya. Gak harus kelihatan sama bentuknya, yang penting ada koneksi dan interaksi yang aktif di dalamnya." Tiba-tiba suara klakson kendaraan di luar terdengar sangat bising. Jalanan macet total, karena ada perbaikan jalan yang mendadak. Aksa menghela napas panjang. "Nah, ini dia masalahnya. Kalau tata ruangnya berantakan, kita semua yang kena imbasnya. Macet, banjir, sampai polusi. Kayaknya perencana kotanya perlu main game simulasi bangun kota dulu deh." Aksa mengambil tablet dari tangan Maya dan mulai menggambar coretan kasar di atas peta digital. Idealnya, tata ruang itu punya rencana yang jelas, alias RTRW, rencana tata ruang wilayah. Biar kita tahu mana zona buat industri, mana buat pemukiman, dan mana yang harus tetap jadi ruang terbuka hijau. Biar nggak asal bangun doang. Maya tersenyum melihat semangat temannya. "Bener banget, dan jangan lupa soal pusat pertumbuhan. Kayak mal baru di ujung jalan itu, dia jadi magnet buat toko-toko kecil di sekitarnya. Kalau pusat pertumbuhannya bagus, ekonomi warga sekitar juga ikut keangkat. Itu namanya trickle down effect, Sa." Mereka berjalan menuju taman kota yang asri. "Tapi pembangunan jangan cuma mikirin cuan, Mai," kata Aksa sambil menghirup udara segar. "Kita butuh konsep pembangunan berkelanjutan. Tata ruang harus mikirin masa depan. Jangan sampai anak cucu kita cuma kebagian beton tanpa pohon." Maya setuju, vibes-nya harus tetap green dan sustainable. Maya membuka laptopnya saat mereka sampai di sekolah. "Gimana kalau tugas geografi besok kita bikin konsep kota masa depan Gen Z Akseng? Kita masukin konsep wilayah fungsional yang efisien tapi tetap punya banyak ruang publik buat nongkrong yang estetik." Aksa langsung setuju. "Gaspol, kita bikin presentasi yang paling keren sekelas." Keesokan harinya di depan kelas, Aksa menjelaskan dengan penuh percaya diri. "Jadi, geografi itu bukan cuma soal menghafal nama gunung, kawan-kawan. Ini soal gimana kita mendesain ruang hidup kita, biar lebih nyaman, adil, dan lestari. Tata ruang adalah kunci, biar kota kita nggak jadi labirin yang menyesatkan." Selesai presentasi, mereka mendapatkan tepuk tangan meriah. Maya menyenggol bahu Aksa. "Ternyata geografi bisa seseru itu ya kalau kita relate-in sama kehidupan sehari-hari." Aksa mengangguk mantap. "Pasti. Sekarang gue jadi paham, setiap sudut wilayah itu punya cerita dan fungsinya masing-masing. Masa depan kota ini ada di tangan kita, Mai."